ya bukan hanya filsafat yang mati Kak gitu. Tapi semua mati itu. Sastra pun mati. Kalau kita anggap bahwa sastra itu juga sebagai jalan manusia untuk mencapai kebenaran ya, dan seni ya kan, sastra dan seni juga ya tidak bisa lagi jadi pegangan kan. Begitu. Agama pun akhirnya begitu, sains pun juga begitu ya kan. Terus apa dong kalau begitu? Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Jumpa lagi bersama pria tampan di samping saya. Alhamdulillah. Pemuda milenial masih tampan gitu. Tampan ku abadi ya. Seabadi kebenaran. Oh ya begitu. Ya aja. Sebagai channel yang insya Allah konsisten membicarakan diskursus filsafat yang katanya sudah bangkrut, yang katanya sudah usang. Ya. Kemarin ini ada tulisan ya, yang saya lihat juga aja tanggapi di Facebook. Tulisannya Pak Gunawan Muhammad. Oh iya, Pak filsafat. Dan saya tertarik membaca tulisannya Pak Gunawan justru karena membaca postingan Haji ini. Oh iya. Pasca filsafat. Iya. Gimana sih memahami itu tulisannya Pak Gunawan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bincang santan saya. Iya. Itu bertukar pikiran. Iya, siapa tahu kita aja punya ya, kan karena kami yang menanggapi kan, jadi saya harus memulainya toh. Mulai dari betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya pembaca setia esai-esai Gunawan Muhammad. Siap. Makanya setiap ada esainya di Facebook pasti saya akan baca. Cuma ini memang saya harus tanggapi lewat postingan Facebook, dan saya juga berkomentar di situ. Iya. Kan? Karena ada memang beberapa hal yang sangat mendasar yang saya tidak sepakati. Sebagai penggiat filsafat ya? Ya, sebagai penggiat filsafat. Dan ini problem lama yang terangkat kembali gitu ya. Tentang bisakah, ya lagi-lagi problem epistemologi Kak gitu. Karena pasca filsafat itu dia asumsikan filsafat tidak lagi bisa menjadi pegangan. Oke. Filsafat tidak bisa lagi menjadi fondasi ya, yang bisa digunakan untuk mencapai kepastian. Sebenarnya di tulisan itu bukan cuma filsafat yang dia gugat gitu, tapi sains pun begitu. Bahkan dia memulainya kan lewat asumsi ya, sains ya. Alan Mas ya. Dan dia singgung buku fisikanya itu, Ibu. Iya betul. Itu. Yang dimana dia tergugah dengan capaian-capaian teknologi dan ambisi-ambisi masa depan dia kan. Saintifik itu ya. Ilmuwan dan pengusaha itu gitu. Tapi ada yang akhirnya menjadi pertanyaan serius, menjadi bangunan tulisannya Pak Gun gitu. Apakah sains itu sendiri bisa mengetahui dunia itu sebagaimana adanya? Begitulah sederhananya begitu ya. Nah ini kan problem lama yang bukan hal yang baru. Sama ketika ditanya filsafat itu sudah selesai lah ya. Iya. Perbincangan metafisika sudah tidak relevan lagi. Iya. Heidegger sudah membunuhnya katanya kan. Iya. Hidayah sudah membunuhnya. Betul. Jadi ya disinilah karena saya masih percaya bahwa realitas apa yang disebut sebagai realitas itu bisa kita ketahui sebagaimana adanya gitu ya. Apa yang dimaksud realitas kita bisa mengetahui sebagaimana adanya. Gitu ya? Iya. Ini kan kembali kepada perspektif Aristoteles toh. Bahwa tujuan filsafat itu mengetahui yang ada sebagaimana yang ada. Iya. Bisa nggak itu? Metafisika kan? Iya, metafisika Aristotelian. Itu kan kalau kita bilang realitas sebagaimana adanya berarti kita kembali pada problem metafisika. Begitu kan? Yang di ini. Makanya dia memandang bahwa filsafat itu sudah berakhir karena kita ini apa yang disebut sebagai realitas sebagaimana adanya itu nggak bisa dicapai. Otomatis kan kebenaran objektif itu khususnya dalam ambisi sains untuk merengkuh itu kan tidak bisa gitu. Kebenaran itu sains pun diakui tidak bisa merengkuh itu ya. Hal-hal itu ya. Kalau Gunawan Muhammad sih bilang bahwa sains yang masa lalu itu ya bukan saintisme ya, tapi sains yang rendah hati gitu. Memang bersikap seperti itu. Dan
sebenarnya sains-sains yang kerendah hatian sains di masa lalu itu memang seperti itu Kak. Lebih rendah hati. Memang kan sekarang saintisme sudah berkembang dan menjadi sebuah pandangan dunia. Pandangan dunia yang menjadi satu-satunya tolak ukur kebenaran kan, dan bahkan bisa mencapai kebenaran objektif. Tapi bukankah filsafat ya, di setahu yang mungkin aja bisa koreksi. Misalnya Immanuel Kant sendiri dengan konsep das Ding an sich ya. Iya. Itu kan juga secara tersirat mengatakan bahwa kita tidak bisa mengetahui yang ada sebagaimana yang ada kan? Ya betul. Yang berarti ada skeptisisme di situ atau relativisme di situ. Sebenarnya bukan relativisme kalau saya Kak, karena dia masih percaya bahwa realitas di luar diri manusia yang sebagaimana adanya itu terlepas dari kepercayaan itu, tapi kan tidak bisa direngkuh oleh nalar. Nalar begitu. Apa itu nalar manusia kan, akal budi manusia begitu. Iya, hanya saja kan kan itu sendiri sepengetahuan saya kan. Iya. Realitas penampakan itu masih bisa diketahui gitu, dan melalui 12 kategori itu. Yang bahwa apa yang disebut sebagai kausalitas bisa, karena ada kategori kausalitas dalam pikiran manusia kan. Kausalitas, modalitas dan lain sebagainya keluar. Tapi itu kan menjadi basis epistemologi sains juga toh untuk mengenali fenomena-fenomena atau realitas ruang ini kan. Realitas yang ruang, iya betul. Kausalitas itu kan kalau sains harus percaya kausalitas, kalau enggak gimana caranya? Iya, betul. Sains harus percaya modalitas. Iya kan? Betul. Makanya sains pun sebenarnya mereka hanya berkutat pada hal-hal yang tampak gitu. Tapi di balik penampakan itu yang disebut sebagai realitas sebagaimana adanya itu yang tidak bisa dicapai kan? Ya, filsafat kan menuju ke sana, ya kan? Filsafat kan hendak mencari dasar dari segala sesuatu. Otomatis dia mencoba untuk mencari sesuatu itu sebagaimana adanya kan. Ya, coba kan problem yang dicetuskan oleh Pak Gunawan itu sudah 2000 tahun setelah Plato. Iya. Masih belum selesai juga gitu kan. Betul. Karena kan Pak Gun kayaknya mengimajinasikan sudah selesai. Sudah 2400 tahun ini filsafat sejak masa Socrates. Iya. Karena betul. Karena kalau saya baca kata Pak Gun ini masih dia menggunakan pendekatan filsafat yang terbaru gitu ya. Yang merayakan the end berakhirnya ideologi, berakhirnya filsafat. Bahkan ada buku dulu The End of Science. Yang berakhirnya beberapa belasan tahun yang lalu saya baca itu buku. Ya merayakan the end itu ya kan. Berakhirnya fondasi, berakhirnya pandangan dunia dan sebagainya. The End of Ideologi, The End of Science, The End of Philosophy, dan macam-macam deh. Semua mau dia bunuh gitu. Meski tidak eksplisit menyebutnya, bagi saya analisis yang digunakan itu analisis postmodernisme begitu. Ini ya pandangan subjektif saya. Sobat Renaissance ini perlu diberikan sedikit pencerahan ya. Apa sih itu yang disebut postmodernisme? Ya, intinya postmodernisme itu bagi saya yang sepanjang ini saya pelajari menolak fondasi gitu. Jadi dia anti fondasi. Narasi besar. Ya. Betul ya. Fondasi itu kan adanya pegangan seseorang yang bisa membuatnya mencapai kepastian itu. Berarti tanpa pegangan dong. Nah itu tuh. Jadi dia tidak percaya bahwa pegangan itu benar-benar ada begitu ya. Karena apa yang disebut sebagai fondasi itu tidak benar-benar membuat kita sampai kepada kepastian itu begitu. Jadi dia memang merayakan relativisme dan nihilisme kan. Postmodernisme ya kan. Makanya dia kan lebih daripada kita mempercayai narasi besar ya, mending kita mengangkat narasi-narasi kecil itu daripada mencari universalitas, mending kita masuk pada ruang partikular. Bahwa segala sesuatu itu punya hak untuk bicara, punya hak untuk hadir, punya hak untuk tampil ya kan. Itu di permukaan begitu. Berarti di situ kontestasi atau dialog? Hanya dikatakannya kontestasi. Ya kalau saya lihat kontestasi Kak begitu. Jadi berkontestasi tanpa berpretensi untuk menjadi paling superior begitu. Jadi ketika misalkan ada yang mencoba lebih unggul dibanding yang lain, ini lagi dekonstruksi untuk menghasilkan berjalan seiring saja. Iya berjalan seiring saja. Sesuai dengan lokusnya masing-masing kan. Di situ saya baca era pasca filsafat itulah era dialog terus-menerus antara ilmu, sains, agama, sastra, seni, teknologi. Tapi
Pak Gun tidak menyebut filsafat. Oh iya, ya kan? Iya. Tapi bagaimana itu, Kak? Kenapa dia tidak menyebut filsafat? Ya, kan sudah kalau itu dia bertentangan dengan judulnya pasca filsafat. Ya, betul. Iya kan? Iya. Pasca filsafat adalah dialog terus-menerus. Nah, bagaimana dialog terus-menerus itu dijembatani antara agama, seni, sastra, sains, teknologi? Apa perangkat untuk menjembataninya? Ya. Mau jalan seiring begitu saja nggak akan ketemu kan? Kontestasi betul. Yang kalau dibilang tadi ya nggak akan ketemu, agama dengan realnya, seni dengan realnya sendiri, sastra, sains ya. Sains teoretik maupun sains tahapan ya. Sains murni maupun sains tahapan ya. Itu kan masing-masing jalan. Ya. Kalau dialog, bagaimana mau dialog kalau masing-masing berdasar pada titik pijaknya? Titik pijaknya. Gimana? Itu yang saya membayangkan gimana ya? Iya. Seni berdialog dengan teknologi. Iya. Gimana ya? Itulah yang membuat saya masih bingung memikirkan toh. Iya. Dialog itu seperti kan memang beberapa belakangan ini memang sudah ada diskusi tentang bagaimana mendialogkan sains dan agama, bagaimana mendialogkan antara sains dan filsafat agama. Tapi Haji percaya nggak bahwa pasca filsafat benar-benar ada? Saya agak atau hanya klaim dari orang-orang tertentu aja sih sebenarnya? Ya, makanya saya tulis status itu kata bilang bahwa kalau memang kita sepakat bahwa tidak ada lagi fondasi, ya, tidak ada lagi yang bisa menjadi narasi besar, ya toh? Tidak ada lagi yang bisa yang disebut metafisika kehadiran. Ya, metafisika kehadiran, metafisika kehadiran maksudnya Derrida kan sangat membenci tuh kalau misalkan ada sesuatu yang lebih hadir dibanding yang lain. Itu kan disebut metafisika kehadiran tuh. Kan kalau ada yang lebih hadir berarti dia menjadi penguasa kebenaran kan. Dia dianggap yang lebih superior, lebih unggul misalkan Barat dan Timur. Barat kan selalu dianggap lebih hadir daripada Timur kan. Maka Barat selalu dianggap lebih superior. Orang posmo itu kayak Derrida suka, dan itulah yang dimaksud Derrida sebagai metafisika kehadiran. Dan itu kan sudah kalau kita misalkan percaya bahwa memang metafisika kehadiran itu sudah tidak relevan lagi, gitu. Anti fondasi tidak kebenaran yang absolut itu sudah tidak bisa direngku ya bukan hanya filsafat yang mati Kak gitu. Semua mati itu. Sastra pun mati. Kalau kita anggap bahwa sastra itu juga sebagai jalan manusia untuk mencapai kebenaran ya, dan seni ya kan, sastra dan seni juga ya tidak bisa lagi jadi pegangan kan. Begitu. Agama pun akhirnya begitu, sains pun juga begitu ya kan. Terus apa dong kalau begitu? Ya. Apa dong yang menjadi pegangan kita? Sementara kita manusia ini hidup di dunia kan pasti otomatis harus bersandar kayak pada sesuatu yang kita yakini bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik, bisa membawa kita kepada suatu tujuan begitu. Karena sejatinya manusia itu menuju menyempurna. Dan akhirnya kembali berpulang pada apa yang dimaksud menyempurna itu. Ya. Nah, kemudian gini gimana ketika filsafat yang berbasis agama gitu kan? Kemarin Pak Lutfi kan juga mengkritik itu ya. Nyinyir, kalau saya lebih tepatnya nyinyir ya, bukan kritik. Iya. Makanya saya lebih menghargai tulisannya Pak Gun sebenarnya. Lebih enak dibaca. Lebih santai, lebih santun gitu loh. Lebih elegan ya. Lebih elegan. Pilihan diksinya juga lebih finish. Nah, gimana? Misalnya Haji kan sudah belasan tahun menggiat filsafat Islam. Sebatas sains kalau belajar Ibnu Sina, mulai sadar salah satu referensinya adalah lelaki tampan ini. Agak lupa-lupa Mia kan. Kembali lah gitu. Nah, gimana ini misalnya kita filsafat berbasis agama atau apa ya istilahnya? Ya anggaplah sebutlah filsafat Islam gitu. Gimana itu? Filsafat Islam Kak ya? Iya. Apanya ini Kak? Ya kan filsafat Islam atau ini kalau saya melihat kecenderungan filsafat ketimuran itu kan mendasarkan postulatnya pada metafisika sebagai realitas yang sejati. Iya. Betul. Realitas yang lebih sublim daripada realitas yang fisik. Iya kan gitu. Jadi postulatnya adalah bahwa yang disebut realitas metafisika itu adalah lebih sejati daripada realitas fisik. Tanpa menegasi realitas fisik tentu saja. Misalnya ketika bicara tentang dualisme tubuh dan jiwa, filsafat ketimuran pasti mengunggulkan superioritas jiwa atas tubuh, tanpa tentu saja menegasi tubuh sebagai sesuatu yang sebagai realitas yang ada juga gitu loh. Betul. Nah,
gimana sih coba kita masukkan pada perspektif filsafat Islam yang atau filsafat ketimuran yang menerima bahwa metafisika itu ada dan itu menjadi basis filosofis dan bahkan itu menjadi dasar keilmuan yang dibangun. Gimana sih sebenarnya? Saya ini menurut saya Kak ya. Iya. Kalau untuk mencapai pengetahuan yang mendekati benar, iya, ceritanya tentang menghampiri kebenaran, ya, tapi penghampiran terhadap kebenaran. Sejujurnya itu filsafat Islam lebih jago gitu. Ya, gitu ya. Betul ya. Ya, betul serius. Karena kalau saya baca ya filsafat ini kayak misalnya Mullah Sadra, itu kan nyaris masuk akal semua gitu, ya. Tentang bagaimana dia membuktikan wujud itu ya. Bermain pada postulat-postulat logis sih sebenarnya. Ya betul. Deduksi, ya, deduksi. Melalui deduksi kan, sehingga kuat asumsinya kan. Yang premis mayornya itu postulat adanya, self evidence adanya. Iya. Betul. Makanya saya filsafat Islam ini perlu menjadi salah satu pertimbangan, karena kan selama ini diskusi filsafat yang berkembang akhir-akhir ini kan tidak pernah menyentuh secara spesifik filsafat Islam kan, gitu. Atau filsafat ketimuran kan? Filsafat ketimuran. Dulu itu di 2019, 2020 Kak ya, waktu sains dan agama itu Kak. Iya. Itu Pak Hussein Herianto itu pernah terlibat juga itu perdebatan itu. Iya. Dan dia menggunakan ini filsafat Islam. Iya. Di situ gitu. Iya. Nah, ini kan bagi saya Pak Herianto itu bagus itu memulai itu ya. Iya. Maksudnya gini, kenapa tidak misalnya para pengajar-pengajar filsafat Islam ya, itu juga ikut berdiskusi ya, berdialog begitu untuk memperkenalkan bahwa ada loh gitu, sejenis filsafat yang kalau itu yang ini ya, yang teorinya ya, teorinya tentang metafisika canggih gitu loh. Jangan-jangan akademikus filsafat Islam sudah bangkrut kali ya? Saya tidak tahu ya. Jangan ya. Saya sebenarnya merindukan para akademikus filsafat Islam itu juga ikut nimbrung dalam perbincangan itu. Betul itu. Ya, mengulik tema-tema keilmuan ya, relasi filsafat dan sains dalam perspektif filsafat Islam saya cukup elegan lah, mengeksplorasi kembali konsepnya Ibnu Sina, Suhrawardi, Mullah Sadra. Itu kayaknya menarik ya. Ustaz Haryanto kan pernah menulis dulu, pernah baca mungkin paradigma holistik. Paradigma Sadrian yang diangkat untuk mengkritik misalnya dan Whitehead. Itu menarik loh. Salah satu filosof idola saya itu Whitehead, tapi nanti di kesempatan lain lah kita cerita-cerita itu. Alfred North Whitehead, filosof Amerika abad 20 yang keren. Sayangnya jarang diulik. Betul. Ya. Itu kan menarik itu Hussein Herianto membahas tentang sains ya, diskusi sains dan menghubungkannya dengan Mullah Sadra. Yang memungkinkan kita bisa panggil sih beliau. Ada penonton setia kita yang mengharap itu sih. Betul. Bisa via Zoom aja lah, nanti kita undang beliau untuk bincang kita di sini. Kita bincang-bincang kita di sini ya. Dan Mullah Sadra tidak kalah kok teori-teorinya tentang ada itu ya, dibanding Heidegger gitu. Ya. Dan justru lebih lagi sih, lebih meyakinkan begitu. Pada saat Mullah Sadra berbicara tentang hierarki wujud. Iya betul. Gitu. Kalau misalkan kita pelajari dengan ini kan, dengan itu. Cuma ini maksud saya bahwa filsafat Islam perlu dikembalikan lagi. Dia harus juga hadir dalam debat-debat ini kan. Supaya jangan perihal terus lah. Jangan pinggiran terus. Jangan hanya menjadi objek nyinyiran sih sebenarnya. Kalau saya melihat apalagi misalnya ketika filsafat tulisannya Lutfi ya. Filsafat yang berbasis agama itu kayak filsafat menghamba pada agama, kan sebenarnya tidak, tapi bagaimana agama ini dielaborasi konsep-konsepnya untuk kemudian menjadi sebuah struktur filsafat, dan itu sah-sah saja sih sebenarnya. Apa bedanya misalnya ketika para saintis mengelaborasi teman-teman sainsnya dan berbicara pada hal-hal yang sebenarnya meta sains, itu sebenarnya dia sedang berfilsafat. Betul. Ya. Pada saya meskipun basisnya sains ya. Richard Dawkins, Max Planck, siapa lagi nih yang terkenal juga, itu kan sebenarnya bicara tentang ketika dia bicara tentang hal-hal yang universal tentang sains, itu sudah melampaui diri. Dia sudah melampaui dirinya sebagai seorang saintis. Sudah bertransformasi menjadi seorang filosof pada dasarnya. Meskipun dia basicnya saintis. Bahkan Cardinal Supelli itu bilang bahwa sains itu tidak bisa lepas dari asumsi-asumsi metafisis. Begitu. Atau beliau sebutnya sebagai postulat gitu.
jadi jadi sederhananya begini. Dia tidak bisa lepas juga dari asumsi metafisis itu kan kalau mau lebih dikonkretkan sedikit kan matematika. Iya betul. Ya, angka itu kan metafisis pada dasarnya. Yang kemudian disimbolisasi saja itu sebagai nomor itu kan simbolisasi daripada konsep angka-angka yang bersifat metafisis. Dan sejak awal Ibnu Sina sudah menyebut ada 3 hierarki realitas kalau menurut Ibnu Sina. Realitas yang pada yang murni materi itu menjadi objek fisika. Yang kedua realitas yang pada dirinya sendiri non materi tapi berkaitan langsung dengan materi dan gerak. Apa itu realitas matematika dan jiwa. Ya, matematika itu kan pada dirinya sendiri non materi. Betul, ya. Mana itu satu, mana itu dua, mana itu ruang, ya. Tapi dipakai ya. Postulat matematika misalnya titik dan bilangan. Iya. Titik itu bahkan digambar pun tidak bisa. Ketika kita mencoba menggambar titik, yang ada itu paling lingkaran. Ya, betul. Yang ada itu bidang. Titik dan garis itu hanya ada dalam imaji. Dia kalau dalam bahasa Ibnu Sina realitas imajinal. Realitas imajinal sejatinya itu non materi. Para kosmolog juga itu di abad modern, awal-awal abad modern kayak kan dia belum punya teknologi secanggih sekarang untuk mencapai pengetahuan tentang kosmologi kan, alam semesta yang di luar sana kan. Tapi dia bisa hampir akurat karena dia menggunakan matematika untuk bikin pemodelan alam semesta kan. Salah satu geograf Muslim Al-Idrisi kalau tidak salah ya, mengukur keliling bumi dan hasilnya hampir akurat dengan perhitungan yang sekarang. Margin errornya sedikit saja, selisihnya sedikit saja. Ini realitas matematika, realitas kalau Ibnu Sina menyebut objek matematika dan objek jiwa itu sebagai realitas yang sejati pada dirinya sendiri dia non materi. Tapi berkaitan langsung dengan materi dan materi. Jadi bidangnya matematika dan psikologi. Yang di atas lagi apa? Non materi mutlak. Realitas rohani, itu wilayah teologi, mistisisme. Dia disebut oleh Ibnu Sina realitas suprarasional, bukan tidak rasional ya. Karena filsafat Islam yang saya tahu meyakini bahwa segala realitas itu rasional. Kategorinya cuma 2, rasional dan suprarasional. Tidak ada yang irasional. Betul. Ketika menjadikan prima prinsipia sebagai basis dalam menilai, dalam memahami realitas, maka kita pasti menolak adanya irasionalitas dalam realitas ini. Betul. Prinsip apalagi identitas, non kontradiksi, eksklusi dan kausalitas. Itu pasti didasarkan itu pasti kita menolak menerima segala hal ini pasti rasional. Contoh yang saya analogikan kemarin itu tarian PPPPK Himapka yang ketika api ditaruh di tubuh kita tidak terbakar. Itu pada dasarnya rasional. Lebih bisa atau Ibnu Sina yang menjelaskan fenomena mukjizat Nabi itu rasional. Ini kayaknya penting dibangkitkan kembali sebenarnya. Pendekatan filsafat Islam ini untuk ikut andil dalam perbincangan-perbincangan yang seperti ini. Karena akhir-akhir ini kan kalau misalnya kita lihat analisisnya Pak Gun dan Lutfi itu kan dia sudah mulai meragukan metafisika itu bisa diketahui atau enggak sih gitu. Nah, filsafat Islam bisa sebagai jalannya Kak. Ya kan? Begitu. Apalagi filsafat Islam ini punya analisis yang meyakinkan untuk mencapai pengetahuan tentang wujud itu ya. Ada satu perangkat epistemologis yang ditolak, yang umumnya tidak diterima oleh para filsuf barat. Perangkat fakultas epistemologis yang kita sebut intuisi. Atau zauk atau kalbu ya. Nah, ini kan ditolak. Ada hanya beberapa saja yang menerima. Yang saya tahu itu Henry Bergson, filosof intuitionalism. Ini kan, jadi bagaimana yang metafisika itu bisa direngkuh atau dihampiri? Kalau Ibnu Sina kan meyakini bahwa akal manusia bisa mencapai kebenaran sejati. Tapi ketika diulik, apa yang dimaksud Ibnu Sina akal ternyata juga mencakup intuisi juga. Karena misalnya Ibnu Sina meyakini adanya akal mustafat akal perolehan. Jadi kalau Suhrawardi kan lebih lain lagi menjadikan intuisi itu sebagai epistemologi primer. Logika itu sebagai epistemologi sekunder. Nah, ini sebagai pendekatan intuisi inilah sebagai salah satu fakultas epistemologi yang kerap ditolak, diabaikan untuk menghampiri kebenaran. Dan saya rasa itu khas epistemologi ketimuran menjadikan intuisi sebagai salah satu pendekatan. Nah,
Coba kalau kita baca filsafat Cina, filsafat lokal juga begitu. Ya, ya sih. Ketimuran lah ya. Ketimuran. Filsafat timur itu hampir epistemologi intuisi ditempatkan pada kedudukan yang tinggi ya di dalam bangunan filsafatnya begitu. Dan itu berimplikasi pada keilmuannya. Misalnya keilmuan dan seni sastra. Seni tujuan untuk apa? Untuk ya sastra tujuan untuk apa? Akhirnya kembali kepada hal yang sifatnya transenden. Ya, Tuhan. ya, ya. Ilmu pengetahuan untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan sebagai alfa dan omega ya, awal dan akhir dari realitas dari diri kita ini ya. Nah, jadi aspek teleologis ya, kalau istilah filsafat barat itu, tujuan dari kita berpayah-payah ini apa sih? Ya kan? Kalau filsafat ketimuran kan jelas bahwa tujuan kita berpayah-payah ini adalah untuk dia yang absolut. Ya, dia yang absolut itu tidak lagi menjadi bahan perbincangan untuk dibuktikan benar apa tidak adanya, tapi bahwa dia ada itu postulat. Ya, kecuali bahwa beberapa filosof muslim ya untuk menjawab ya, karena kebetulan di zamannya ada sekelompok orang yang menolak keberadaan Tuhan ya, sehingga mereka juga berpayah-payah untuk membuktikan secara rasional, memberikan dalil-dalil rasional bahwa Tuhan itu ada. Ya, misalnya dalil wujud yang kita pernah bahas di salah satu video kita kan. Ya, bisa dinonton sobat Renaissance ya. Nah, ini teleologisnya jelas. Tujuannya adalah Tuhan sebagai penghampiran yang final sebenarnya jadi kalau kita melihat semua perangkat seni, sastra, bahkan sains yang kemudian hadir juga ujung-ujungnya adalah untuk Tuhan. Ya, betul. Makanya kalau saya filsafat itu tidak bisa berakhir Kak, sepanjang kita masih berpegang teguh bahwa yang metafisis itu ada gitu. Saya tidak bisa bayangkan ketika kita menafikan yang metafisis. Saya ingat statementnya Horkheimer. Ya, kalau kita menafikan Tuhan, maka kita kita tidak lagi bisa bicara moralitas. Ya. Moralitas itu hanya persoalan selera saja. Ya. Karena tidak ada yang absolut yang kita akui. Berarti tidak ada moralitas absolut. Ya kan gitu. Enggak ada tujuan absolut. Ya. Seperti misalnya Sahyati yang mengkritik Sartre ya, bahwa apa yang dimaksud mengada oleh Sartre itu pada dasarnya meniada. Karena kemana? Kemana mengada itu? Ya, kalau dalam filsafat Islam mengada, filsafat ketimuran mengada itu ya kembali kepada yang maha ada. Nah, nihilis akhirnya nihilis. Jadi kata Sahyati yang disebut mengada oleh Sartre itu tidak lain daripada meniada. Karena tidak punya tujuan ya, tidak punya teleologisnya tidak jelas. Oke, sobat Renaissance. Ini agak berat-berat tapi kami di Renaissance Channel tanpa bermaksud primordial tentunya ingin mengangkat filsafat Islam ya dan filsafat ketimuran untuk jatuh teramai. Ya, ini bukan aneh ya, tapi reaksi karena apa yang metafisis itu mulai ya ditinggal. Tapi cuma pendekatannya berbeda. Ada yang melalui pendekatan saintisme, ada yang dengan epistemologi relativisme yang di balik itu postmodernisme lagi gitu ya. Sama seperti ketika saintis mau bicara cinta itu gimana ya? Ketika kau tidak cantik lagi. Iya sih. Apakah aku masih mencintaimu? Iya. Tidak cantik lagi, lalu aku masih mencintainya, berarti aku sedang tidak mencintai fisiknya. Nah, sama tadi, sama contoh yang kebaikan tadi yang kita yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Kebaikan altruis itu gimana itu? Bagaimana memahami altruisme? Altruisme itu sobat adalah lawan dari egoisme, mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Gimana itu saintisme menjelaskan altruisme? Saya menolong dia tanpa mengharap balasan sedikit pun, dan itu landasan filsafat moral ketimuran yang jelas. Betul. Ya, bahwa saya menolong dia, saya mau menolong dia aja gitu. Sebagai sebuah kewajiban moral ya, bahwa Immanuel kan pernah sih ya menjelaskan tentang itu. Tapi bagaimana saintisme menjelaskan tentang moralitas? Saya harus membantu dia, ya karena saya harus membantu dia aja sih. Terus tedeng aling-aling, tidak ada pamrih ya. Iya. Tanpa pamrih ya, kebaikan tanpa pamrih gimana itu menjelaskannya? Bagaimana secara saintifik gimana? Atau menjelaskan cinta deh. Menjelaskan tentang humanisme. Saya menghargai Anda. Ketika Anda meninggal, saya harus harus baik-baik mengurusi jenazah Anda.
tidak menimbun begitu saja. Saya harus penuh penghormatan. Tuh. Bagaimana saintis mau menjelaskan itu? Padahal dalam diri manusia ada loh itu. Ya. Kan dalam diri altruisme Altruisme itu ada. Kecenderungan altruisme itu ada. Cinta tanpa pamrih. Cinta tanpa pamrih itu ada. Tapi sudah dibahas ya. Gimana sains itu mencapai itu? Padahal itu ada kan? Iya. Gitu. Gimana ya? Jadi banyak sebenarnya problem-problem ya. Kita sebenarnya saling menghargai saja lokus masing-masing. Iya betul. Filsafat punya lokusnya. Nah itu Pak Gun itu bagus itu yang dialog itu, ya kan? Bahwa dialog itu pasti membutuhkan filsafat sebagai perangkat untuk menjembatani sains, sastra, teknologi, agama ya. Filsafat sebagai jembatan karena kesemuanya ini kalau mau jujur, ya basisnya adalah asumsi-asumsi metafisika filsafat. Ya. Betul. Agama kalau mau dialog dengan sains, baru ngotot-ngototannya ya nggak akan ketemu. Butuh perangkat universal. Butuh pihak universal yang bisa menjembataninya. Apa itu? Ya filsafat. Itu filsafat. Oke, sobat teknik sains. Dan ini juga kerendah hatian. Ya, misalnya filsuf yang percaya pada filsafat rendah hati, ya. Sains juga rendah hati. Jadi kita butuhkan kerendah hatian supaya dialog ini bisa terjadi gitu. Ya, sama kerendah hatian ketika saya sakit saya ke dokter. Itu bentuk kebijaksanaan. Ya, nggak mungkin ke filosof deh. Ya, nggak mungkin ke agamawan deh. Itu bentuk ketidakbijaksanaan ketika saya sakit ngadunya ke, ya akhirnya bacanya buku filsafat. Ya, yang nggak nyambung. Nggak nyambung gitu. Betul. Oke. Jadi filsafat tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Gitu. Thank you, sobat teknik sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.